segera mengarahkan haluannya ke pantai segera, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengemas bersuri di lambung. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Adapun sumber inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu menerima di situ dan diterima di situ, makalah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapilah ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini sangat sulit yang mau dan rela menjadi pengurus gereja. Terkadang pastor sering turun gunung atau terjun ke lapangan untuk meminta seseorang yang menjadi mau pengurus. Adapun alasan-alasan yang mereka katakan adalah, saya masih terlalu muda, saya tidak mampu, saya terlalu sibuk bekerja, dan banyak hal-hal yang lain. Pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk mendahulinya untuk
ke kota-kota dan mereka diutus berdua-dua. Mereka tidak dibekali dengan barang-barang, malah kasut pun tidak. Mereka hanya diberi kuasa, yaitu kuasa menyembuhkan orang-orang di setiap tempat yang mereka kunjungi. Menjadi pekerja di ladang Tuhan bukanlah merupakan inisiatif kita sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang memberikan inisiatif. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seseorang yang menjadi pekerja di ladang Tuhan harus berani meninggalkan kelekatan. Kelekatan-kelekatan terhadap barang-barang duniawi. Kelekatan-kelekatan terhadap kehormatan. Kelekatan-kelekatan terhadap pujian. Mencari nama dan ingin menjadi nomor satu. Semakin bisa kita melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan tersebut, justru semakin terbuka rahmat Allah yang mengalir ke dalam diri kita. Hal ini juga yang Yesus kehendaki kepada para murid-muridnya, untuk tidak membawa bekal apapun dalam perjalanan mereka. Para murid datang melayani sebagai orang yang sederhana, yang perhatiannya tidak terikat kepada hal-hal materi. Kepercayaan diri kepada Tuhan harus menjadi jiwa perutusan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang Yesus kehendaki bagi kita sama seperti juga kepada 70 murid yang diutusnya. Kita harus menyerahkan hidup kita ke hadapannya, mengandalkan kuasanya, percaya kepada penyelenggaraannya, dan terbuka pada kehendaknya. Mari kita jadikan hidup kita sebagai utusan, entah sebagai rasul awam atau sebagai orang tua, entah secara khusus bekerja di ladang Tuhan. Mari kita menyesuaikan pelayanan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing, agar rahmat Allah bisa kita terima dan kita percaya Yesus akan memampukan kita. Amin.